Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budiman, jumpa kembali dengan kami Kanan Official. Kali ini kita akan sedikit mengenal cerita atau kisah pemberontakan Ranggalawe. Bagaimanakah keseruan cerita pemberontakan pahlawan Majapahit ini? Kita simak berikut. Dalam riwayat sejarah kerajaan Majapahit, pernah terjadi sejumlah perlawanan atau pemberontakan dari dalam istana sendiri. Salah satu yang paling terkenal adalah pemberontakan Ranggalawe. Ranggalawe merupakan salah satu pengikut setia Raden Wijaya yang turut merintis pendirian kerajaan Majapahit pada 1293 Masehi. Selain beberapa tokoh penting lainnya seperti Arya Wiraraja, Nambi, Kepu Anabrang, juga Lembu Sora. Perlawanan Ranggalawe yang merupakan pemberontakan pertama di kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada 1295 atau ketika Raden Wijaya masih bertahta sebagai Raja Majapahit. Ada kemungkinan pula peristiwa tersebut terjadi saat Raden Wijaya menetapkan anaknya Kalakemet menjadi putra mahkota. Latar belakang pemberontakan dikisahkan Ranggalawe adalah putra dari Arya Wiraraja, Bupati Sumeneb di Pulau Madura. Ranggalawe dan ayahnya datang membantu Raden Wijaya yang sedang membuka hutan di dekat Sungai Berantas pada 1292. Hutan inilah yang nantinya menjadi lokasi berdirinya kerajaan Majapahit. Raden Wijaya merupakan menantu dari Kartanegara, Raja Singasari terakhir yang terbunuh lantaran pemberontakan Jayakatwang. Raden Wijaya dan keluarganya berhasil menyelamatkan diri dari pemberontakan tersebut. Raden Wijaya akhirnya mengalahkan Jayakatwang berkat persekutuannya dengan pasukan dari Mongol yang saat itu tiba di Jawa. Kaisar Mongol mengirim pasukan ke Jawa untuk menyerang Singosari yang ternyata telah dikuasai oleh Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya menyerang balik pasukan Mongol dan menghancurkan mereka. Usai itu, ia mendeklarasikan berdirinya kerajaan Majapahit pada 1293. Raden Wijaya menjadi raja pertamanya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Disebutkan bahwa andil Ranggalawe, Lembu Sora, dan Arya Wiraraja sangat besar dalam perjuangan Majapahit. Oleh Raden Wijaya, Ranggalawe kemudian ditunjuk sebagai Adipati Tuban yang merupakan salah satu wilayah takukan Majapahit. Namun, Ranggalawe tidak puas karena merasa ia seharusnya mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Ranggalawe semakin kesal setelah Nambi diangkat sebagai Rakrian Patih, jabatan paling tinggi dari struktur pemerintahan kerajaan di bawah raja. Menurutnya, posisi Rakrian Patih seharusnya diserahkan kepada Lembu Sora yang dinilainya jauh lebih berjasa daripada Nambi. Lembu Sora yang merupakan paman Ranggalawe ternyata tidak sepakat demi mematuhi perintah raja. Lembu Sora kemudian menasihati Ranggalawe agar memohon maaf kepada raja. Namun, Ranggalawe enggan dan memilih pulang ke Tuban. Atas perintah Raden Wijaya, Nambi ditemani Kepu Anabrang dan Lembu Sora memimpin pasukan Majapahit menuju Tuban untuk menghukum Ranggalawe di Tuban. Ranggalawe yang mengetahui bahwa ada pasukan yang dikirim untuk menyerangnya, segera ia mempersiapkan diri. Kemudian membawa pasukan untuk menghadang rombongan Nambi di Sungai Tambak Beras. Terjadilah peperangan sengit. Ranggalawe berhasil menikam kuda yang ditunggangi Nambi, namun Nambi masih selamat. Kepu Anabrang mengambil alih pimpinan perang. Ia memerintah pasukannya untuk mengepung pasukan Ranggalawe dari 3 penjuru arah mata angin: timur, barat, dan utara. Taktik tersebut belum mampu mengungguli pasukan Ranggalawe. Perlu diketahui bahwa Ranggalawe adalah sosok yang sangat ulung dalam menyusun taktik perang. Pasukan Majapahit terpaksa mundur. Kepu Anabrang memacu kudanya namun dikejar oleh Ranggalawe. Dalam pengejaran itu, kuda Ranggalawe terjatuh dan terjebur ke Sungai Tambak Beras. Melihat Ranggalawe jatuh di sungai, Kepu Anabrang bergegas turun dari kudanya dan menghampiri lawannya itu.
Pertarungan satu lawan satu pun tak terelakkan lagi. Dalam satu kesempatan, Kepu Anabrang yang lebih jago bertarung di derasnya air sungai mampu mencekik leher Ranggalawe. Ranggalawe sekarat dan akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Lembu Sora yang melihat kejadian itu tidak mampu mengendalikan diri. Lembu Sora memang berada di kubu Majapahit, tapi Ranggalawe adalah keponakan tercintanya. Lembu Sora menikam Kepu Anabrang sampai mati. Kepu Anabrang dan Ranggalawe sama-sama tewas di sungai tambak beras. Keduanya adalah sosok yang pernah amat berjasa untuk Majapahit. Upacara kematian Ranggalawe dan Kepu Anabrang pun dilaksanakan sebagai mestinya, sebagai penghormatan terakhir bagi mereka. Jenazah Adipati Ranggalawe dan Kepu Anabrang disucikan, dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut. Ranggalawe tetap dianggap menjadi pahlawan bagi Majapahit. Raden Wijaya juga mengampuni semua anggota pasukan Ranggalawe dari Tuban yang terlibat pertempuran tersebut. Bahkan, keturunan Ranggalawe masih diberi wewenang untuk memimpin Tuban. Masyarakat Tuban menganggap Ranggalawe bukanlah seorang pemberontak, melainkan pahlawan. Pengangkatan Ranggalawe sebagai Adipati Tuban pada 12 November hingga kini diperingati sebagai hari jadi kota Tuban. Itulah sekilas cerita tentang pemberontakan Ranggalawe. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Saya Kanar undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.